Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, walhamdulillah, summa alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawala. Sahabat Ramadan dimanapun berada, puji syukur kehadirat Allah. Allah istiqomahkan kita dalam ketaatan pada Allah. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga juga terlimpah pada keluarga, sahabat dan insyaallah kepada kita semua selaku umat. Sahabat Ramadan yang dimuliakan Allah, orang ikhlas dia mampu melakukan hal-hal besar tanpa berpikir apakah hal itu akan dilihat oleh manusia atau tidak. Orang ikhlas dia tidak peduli lagi dengan tatapan pandangan manusia, tapi dia akan peduli dengan tatapan dan pandangan Allah semata. Ada kisah menarik tentang keikhlasan ini. Ada dua orang bersahabat, Ahmad dan Zainal namanya. Dari SMP dan SMA mereka selalu bersahabat akrab. Ahmad sangat cerdas, tapi orang tuanya tidak mampu. Sementara Zainal tidak terlalu cerdas, dia cuma rajin, orang tuanya kaya raya. Mereka bersahabat, dua sahabat ini rajin sholat berjamaah di masjid, tidak meninggalkan sholat berjamaah di masjid. Ketika tamat SMA, mereka berpisah. Zainal masuk ke fakultas favorit yang biayanya tinggi, bapaknya bisa membiayainya. Sementara Ahmad, dia masuk jalur prestasi, cari yang gratisan karena orang tuanya tidak mampu. Lama mereka tidak berjumpa. Satu saat Allah takdirkan Zainal sudah menjadi manajer area. Dia sudah kaya raya, kemana-mana naik mobil mewah dengan sopir pribadinya. Satu saat dalam sebuah perjalanan dia berkata pada sopir pribadinya, kita akan sholat zuhur di mana? Tuan, bagaimana kalau kita sholat zuhur di masjid di pinggir jalan yang indah itu? Oh iya kata Zainal, setuju, saya setuju sholat di masjid itu. Akhirnya meluncurlah mobil mewah ini. Sesampainya di lokasi parkir mobil, Zainal melepas jasnya. Dengan kemeja hebatnya, dia masuk ke dalam masjid. Dia sing-singkan dengan bajunya. Tampak jam Rolex yang mahal itu di tangan. Dia pun berwudu. Ketika Zainal berdoa dalam wudunya, alangkah kaget Zainal. Dari toilet keluar seorang laki-laki. Celananya dilipat sampai ke lutut. Peci hajinya agak miring ke belakang. Laki-laki ini sedang membersihkan toilet itu. Setelah selesai dia berdoa, dia panggil laki-laki itu, Ahmad. Ahmad tidak kalah kagetnya. Ya Allah, Mas Zainal. Mereka berpelukan. Dua sahabat yang sudah begitu lama tidak berjumpa ini berpelukan. Akhirnya dipegangnya bahu Ahmad. Ahmad, aku tahu engkau dulu ranking terus di sekolah. Ya Allah, man, masa lu kerja begini? Lu jadi marbot. Kenapa lu nggak jadi kerjaan yang lain? Kalau nggak gini aja deh. Kamu kerja di kantor saya. Minimal kamu jadi front office di kantor. Ini kartu nama saya. Diberikanlah kartu nama pada sahabatnya yang bernama Ahmad ini. Dibaca sama Subhanallah Mas Zainal. Mas Zainal manajer yang hebat. Kata dia. Dia melihat jam tangan yang mahal di tangan Zainal. Gitu. Bajunya, dasinya. Kau benar-benar hebat Zainal. Ya, alhamdulillah inilah takdir Allah. Oke, kita sholat dulu. Nanti kita lanjutin ngobrolnya. Syukur kalau engkau mau kerja di kantorku. Kita bisa bersama lagi di kantor. Ya. Ahmad tersenyum mendengar tawaran itu. Zainal masuk. Ketika dia masuk ke masjid, dia melihat ada seorang anak muda yang sedang membaca Al-Quran dengan suara yang indah. Zainal melihat sebentar pada pemuda itu. Kemudian dia sholat tahiyatul masjid. Tidak lama kemudian azan pun berkumandang. Yang ngaji tadi azannya luar biasa indahnya. Kemudian dia bergegas sholat qabliyah. Selesai qabliyah, qomat pun berkumandang. Dia sholat. Selesai sholat, dia zikir. Selesai zikir, sholat ba'diyah. Ketika tahiyat dalam sholat ba'diyah, dia melihat ada bayangan yang mendekat. Dia pikir ini mesti Ahmad. Syukur kalau Ahmad mau bekerja, mengikuti saranku. Bisa bersama lagi dengan Ahmad. Bisa nolong, bisa mengangkat ekonomi sahabat yang sudah lama tidak bertemu. Ketika Zainal salam ke kanan dan salam ke kiri, dia menoleh ke belakang. Ternyata yang mendekat adalah pemuda yang tadi ngaji. Pemuda yang melantunkan azan tadi. Apa kata pemuda itu? Sambil mencium tangan Zainal, dia berkata, Tuan kenal dengan Haji Ahmad? Haji Ahmad, kata Zainal. Iya Tuan. Haji Ahmad yang mana? Haji Ahmad tadi yang ketemu sama Tuan di tempat berwudu. Oh si Ahmad. Ya bukan kenal-kenal lagi, itu sahabat saya SMP SMA itu. Kami selalu sebangku ketika itu. Dia sahabatku, tapi kami udah lama tidak ketemu. Mana dia sekarang? Tuan Ahmad, titip salam
buat Tuan. Haji Ahmad titip salam buat Tuan. Dia tidak bisa menemui Tuan. Kenapa? Karena ada urusan yang tidak bisa dia tinggalkan. Dia titip salam buat Tuan. Oh gitu. Itu Ahmad sudah haji? Kata Zainal heran. Iya Tuan. Haji Ahmad sudah haji sebelum dia membangun masjid yang mewah ini. Apa? Dia yang membangun masjid ini? Iya Tuan. Masjid ini Ahmad, Haji Ahmad yang membangunnya. Tuan tadi lewat di sepanjang jalan, Tuan lihat ada ruko yang banyak, ada hotel, itu miliknya Haji Ahmad Tuan. Dia yang membangun masjid ini, duitnya sangat banyak, uangnya melimpah. Tapi saking cintanya dia dengan masjid, dia sering membersihkan masjid ini. Padahal yang menjadi marbot sebenarnya aku Tuan. Tapi aku sering disuruhnya ngaji, dia yang bebersih. Subhanallah, Haji Ahmad benar-benar rendah hati Tuan. Merah muka Zainal. Kenapa? Karena dia sudah menawari Ahmad untuk menjadi front office di kantornya. Ya Allah, alangkah malunya aku. Aku ingin Ahmad menjadi front office di kantorku. Padahal kekayaan Ahmad jauh lebih banyak dari kekayaanku. Sahabat Ramadan yang dimuliakan Allah. Inilah orang yang ikhlas itu. Dia tidak peduli dengan pandangan manusia. Mungkin kalau model kita itu, kita akan berkata, Nal, saya bukan marbot loh. Saya pemilik masjid ini, saya bukan marbot. Kita cepat-cepat mengkonfirmasi kalau kita bukan marbot. Subhanallah, tidak dengan Ahmad. Ahmad tidak peduli dengan pandangan Zainal terhadap dirinya. Dia hanya peduli dengan pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah hebatnya ikhlas. Maka Ramadan mendidik kita supaya kita menjadi orang ikhlas, yang senantiasa memikirkan pandangan Allah pada kita, bukan pandangan manusia yang jauh lebih terbatas pandangannya dibandingkan dengan pandangan Allah. Mudah-mudahan Ramadan yang penuh barokah ini mampu mencetak kita menjadi orang-orang yang ikhlas, sehingga ketika kita di luar Ramadan, sifat ikhlas ini akan kita kedepankan setiap kita beramal. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang mukhlisin. Selamat berbuka puasa sahabat Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.